Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla jihad, para pengurus, para ustaz, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali mengaji kitab Nasaihul Ibad, melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada maqalah ke-17, ada di halaman 29. Ketemu Pak? Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Wal maqalatu as-sabi'ata asyrata qila tuba ay al-khairul kathiru liman kana aqluhu amiran bi ay yaqtadiya bi muradi aqlihil kamil. Wal maqalatu as-sabi'ata asyrah, maqalah yang ke-17, qila dikatakan tuba ayil khairul kathiru, kebaikan yang banyak, keberuntungan yang banyak, liman kana aqluhu amiran, untuk orang yang akalnya memimpin, biayak tadia, dengan cara mengikuti orang tersebut, bimuradi aqlihil kamil, dengan petunjuk atau maksud dari akalnya yang sempurna. Wahawahu, dan hawa nafsunya, ay mailadu nafsihi, maksudnya kecenderungan nafsunya, ila ma la tashtahihi, kepada sesuatu yang tidak dia inginkan, nafsu inginkan, min ghairi da'iyati syar'i, tanpa ajaran atau tanpa petunjuk agama. Hawa nafsunya asiron, itu jadi tawanan, ay mamnu'an, maksudnya dicegah, min dalika, dari demikian keinginan-keinginan yang tidak diizinkan oleh syara. Maqalah yang ke-17 ada dua nasihat. Ini adalah bab yang dua nasihat. Nasihat yang pertama, keberuntungan yang besar, kebaikan yang banyak untuk orang yang akalnya memimpin, hawa nafsunya tertawan atau dipimpin. Di sini ada istilah akal. Akal di sini adalah komponen yang dimiliki oleh setiap orang. Ada akal yang sifatnya akal sam'i, ada akal yang sifatnya akal tabi'i. Akal sam'i ini berikutnya. Akal sam'i ini akal yang sudah lebih sempurna dibanding akal yang awal. Ada akal yang sifatnya akal tabi'i atau akal matbu'. Akal matbu' itu akal yang sudah Allah karuniakan kepada setiap orang. Asal dia dalam keadaan sehat, maka dia punya akal, namanya akal tabi'i. Kalau anak kecil, laki maupun perempuan, anak kecil usianya masih 1 tahun mungkin belum kelihatan, tapi kalau sudah 2 tahun, udah 3 tahun, itu makin sempurna tuh. Itu namanya akal tabi'i atau akal yang sifatnya alami. Nah, akal ini bisa menyimpulkan. Akal ini dari kata aqala itu sendiri yang artinya mengikat. Bandingannya hadirin, kalau dalam hewan itu ada yang namanya ghorizah atau insting. Kucing kalau disiram sama air kabur apa? Ya gue pengen mandi kata kucing. Kira-kira kabur apa demen dia tuh? Kabur. Dan begitu terus. Namanya ghorizah atau insting. Misalnya lagi binatang cicak misalnya. Cicak itu kalau ada nyamuk dia jauh apa dekat malah? Dekat. Insting juga. Dorongan dari
kebutuhan seperti lapar misalnya, membuat cicak itu dekat kepada nyamuk. Begitu juga dorongan seperti rasa takut dan pengen aman seperti kucing tadi, dia menjauh dari air. Ini namanya insting goriza, bukan akal. Karena dia tidak bisa mengikat kemampuan itu, nggak bisa kemudian menyimpulkan. Nggak bisa kucing itu menyimpulkan kalau ada air, maka anak-anakku sekalian, dia ngomong sama anaknya, anak-anakku sekalian menghindarlah dari air karena akan basah bulu kalian. Terus habis itu nasihatnya dibukukan, dibikin satu pelajaran. Nggak bisa, karena itu goriza, bukan akal, insting istilahnya. Nah, dalam binatang ada yang namanya insting ini. Binatang ini punya insting, punya satu perangkat yang namanya gorizah tadi untuk mendekat kepada sesuatu yang dia inginkan, seperti makanan atau babonan. Kalau ayam, tahu babonan Pak? Ya pokoknya pasangannya, dan menjauh dari sesuatu yang membahayakan dia. Tapi itu bukan akal, karena kemampuannya hanya kemampuan saat itu saja, hanya kemampuan di ruang atau di tempat itu saja dan pada waktu itu saja, tidak bisa untuk memikirkan hal yang lain. Jadi kucing ini tidak akan bisa memikirkan sesuatu yang sifatnya nanti setelah mati, maka anak-anak saya juga harus selamat dari air, nggak ada. Nanti setelah mati anak-anak saya harus punya penghasilan tetap supaya hidupnya terjamin, nggak punya itu, nggak punya pikiran ke masa yang akan datang. Begitu juga masa lalu, cicak juga nggak punya pemikiran di masa lalu. Mantan gua kemarin kemana ya? Itu cicak nggak punya pikiran ke masa lalu, karena kalaupun kelihatannya seperti ada pikiran, dia menjauh dari sesuatu yang dia takut, dia mendekat dari sesuatu yang dia butuhkan, tapi itu tidak dia ikat, tidak bisa diikat, dan itu hanya insting atau goriza. Nah, bedanya pada kita manusia, ini kita punya akal. Akal ini terikat, arti mengikat, bukan terikat, maaf, mengikat. Dia mengikat pengetahuan-pengetahuannya. Dia mengikat pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan saat ini. Setelah direnungkan, ini bisa dia gunakan untuk masa yang akan datang. Nah, kembali ke pembahasan akal tabi'i atau tabi'i dan akal sam'i. Akal tabi'i pada anak-anak, pada kita, ini akal yang sifatnya alamiah, makin lama makin sempurna. Jadi bisa membedakan kalau ditanya, misalnya nih, kalau ditanya gelas sama ember gedean mana? Gedean mana Pak? Gelas sama ember gedean mana? Gedean ember. Bocah tahu tuh. Ember sama drum gedean mana? Ember apa drum gedean mana? Gedean drum sama truk gedean mana? Gedean drum sama truk. Gedean truk. Itu terus truk sama Jakarta gedean mana? Gedean Jakarta. Ini namanya akal tabi'i atau akal alamiah. Semua orang dapat. Bandingin sama binatang nggak bakal bisa membedakan itu. Asal dia, pokoknya yang penting buat binatang itu kalau dia butuh dan itu menyenangkan dia mendekat. Kalau dia khawatir, takut dari bahaya, dia menjauh. Itu doang kalau binatang. Tapi kalau manusia punya akal, namanya akal tabi'i, akal alamiah. Nah, dia bisa membedakan ini. Akal tabi'i ini makin sempurna. Dia bisa sempurna dan dia harus dilengkapi juga dengan akal sam'i. Akal sam'i ini akal yang didapat dari mendengar, karena dari kata sama. Kalau sudah bisa atau kalau sudah berfungsi akal tabi'inya, bisa bedain antara drum, ember, truk Jakarta lebih gede mana, maka ada akal sam'i, ada akal yang inputnya itu dari pendengaran, hasilnya dari pendengaran lewat belajar. Misalnya lewat belajar, waktu ditanya Masjidil Haram sama Ka'bah itu di mana Pak? Masjidil Haram sama Ka'bah di mana? Di Mekah. Udah pada pernah ke sana? Belum, tapi dengerin orang. Nah, ini namanya akal sam'i.
Percaya nggak kalau di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Nabawi? Percaya nggak Pak? Ya. Udah pada kesana semuanya? Belum. Percaya dari dengar yang sifatnya mutawatir atau sifatnya orang menceritakan dan nggak mungkin bohong, namanya akal sam'i. Bocah belum tentu bisa. Nah, kita yang dewasa bisa karena mendengar, menerima informasi. Nah, akal ini akal sam'i, akal tabi'i. Ini Allah berikan kepada kita manusia sebagai pemimpin sebenarnya. Akal harus memimpin kita. Orang yang akalnya memimpin berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sampai pada pengetahuan yang sifatnya ini lebih jauh, pengetahuan tentang masa yang akan datang, yang kadang kita sebut sebagai hari kiamat, bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi. Setelah hidup ini ada pertanggungjawaban. Kalau akalnya memimpin, maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Dari mana akal ini bisa menerima informasi? Dari agama atau dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akal secara sam'i, secara tabi'i dan secara sam'i bisa semakin sempurna kalau kita dengerin, kalau kita belajar. Dan ada beberapa informasi atau kabar-kabar yang ini enggak didapat oleh akal kecuali melalui wahyu, yaitu melalui agama. Rasulullah mengajarkan tentang pertanyaan kubur, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur. Rasulullah mengabarkan tentang hari kebangkitan, ada timbangan amal, ada siratul mustaqim. Itu didengar dan akal kita menerima. Kalau akal kita kemudian menerima dan akal kita memimpin, maka ini kita termasuk orang yang bahagia, beruntung. Ini memimpin, harus akal yang memimpin. Nah, bandingannya di sini ada akal memimpin, dan ada hawa. Hawa yang dimaksud ini kecenderungan nafsu. Hawa adalah kecondongan nafsu untuk sesuatu yang enak-enak. Kadang-kala disebut sebagai hawa nafsu. Jadi hawa itu kecenderungan nafsu. Nafsu itu apa, Ustaz? Nafsu itu diri kita. Jadi kalau disebut hawa nafsu, itu keinginan diri kita. Nah, hawa ini keinginan-keinginan yang sifatnya rendah, kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya ini kotor. Ada beberapa potensi dari hawa atau keinginan-keinginan yang sifatnya rendah ini. Antara lain keinginan antara lain hasud atau dengki. Dengki, iri, itu hawa nafsu. Jadi keinginan nafsu itu pengen ya semua punya dia. Jangan sampai ada orang yang punya juga. Tetangganya punya barang baru, nggak pantas dia, harusnya gua. Nah, itu hawa, keinginan nafsu. Kemudian ada ujub diri kita, ya diri emang ada, diri kita ini ada, karena memang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ada. Nah, ada kecenderungan dari diri kita yang namanya hawa nafsu, yaitu untuk mengaku bahwa kita ada dan mengaku bahwa kita satu-satunya yang paling, namanya ujub. Paling pinter gue nih, paling ganteng nih gue nih, gue mah paling tua di sini, kudu dihormatin. Namanya hawa, keinginan. Kemudian ada takabur, sombong. Nah, semua hawa atau semua kecenderungan nafsu yang kadang disebut sebagai hawa nafsu ini harus dipimpin oleh akal. Harus dipimpin oleh akal, artinya dia asiron di sini, dia harus dipimpin oleh akal yang memimpin. Waktu hawa nafsu, hawa atau keinginan diri kita pengen malas-malesan bangun subuh, enakan mah tidur lagi, mana dingin, hujan. Nah, maka akal harus memimpin, harus bangun. Karena orang yang sholat subuh, sabda Nabi, sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya, pahala atau balasannya. Bangun. Kalau hawa nafsu ngajak misalnya untuk
ujub atau untuk takabur. Di sini mah yang paling hebat gua yang paling banyak sedekahnya di sini di kampung ini. Orang-orang harus nurut sama gua, pokoknya orang paling banyak ngasih sumbangan, yang lain mah pokoknya nerima bantuan aja, bansos, mustahik aja semuanya. Gua doang di sini yang paling kaya. Hawa nafsu bilang begitu tuh. Akal ambil alih. Akal harus mimpin. Jangan begitu. Walaupun itu seolah engkau yang memberikan, tapi itu punya Allah semuanya. Semua lillahi ma fis samawati ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu sebenarnya punya Allah. Nah, kamu cuma perantara doang, dititipin rizki orang, maka harus sampai. Akal harus pimpin. Waktu hawa atau hawa nafsu ini mengajak kita, mengajak seseorang untuk menentang ajaran-ajaran agama atau untuk menerjang larangan-larangan, misalnya larangan judi online itu sekarang enak nih, nggak kerja nggak apa bisa kaya, nggak usah kemana-mana, pegang HP aja. Hawa tuh hawa menentang, padahal judi udah jelas-jelas, judi mau judi online kayak mau judi nyata itu udah jelas-jelas haram. Akal bermimpin, jangan malas kerja biar benar. Allah suruh kerja, Allah suruh berupaya. Upaya Allah memerintahkan kita berupaya, dan nanti rizki Allah yang jamin. Pokoknya kerja aja, rizki Allah yang kasih, nggak usah pengen yang neko-neko, nggak usah pengen yang banyak, yang penting kerja aja. Ini akal nih yang mimpin. Nah, akal selalu punya potensi buat mimpin memang. Kalau dia dapat informasi yang benar dari pelajaran, dari agama, dari pengajian-pengajian. Jadi hawa atau hawa nafsu kadang-kadang disebut, ini harus jadi sesuatu yang tertawan atau sesuatu yang terpenjara. Siapa yang menjarain? Yang menjarain akal. Harus akal yang memimpin. Orang yang bisa seperti ini, akalnya mimpin, hawa nafsunya dipimpin. Akalnya jadi penguasa, berkuasa, dan hawa nafsunya ini ditawan, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Tuba, dia orang-orang yang punya keberuntungan yang banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang namanya akal. Akal ini ada dalam diri kita. Akal ini sudah Allah karuniai. Yang penting tadi, setelah akal tabi'i diberikan oleh semua orang, diberikan kepada semua orang oleh Allah, maka harus dimaksimalkan dengan akal sam'i. Akal sam'i ini bisa didapat melalui ngaji, belajar, tafakkur, atau merenungkan penciptaan Allah, kekuasaan-kekuasaan yang ada di depan mata kita. Dengan cara seperti ini, akal mimpin, hawa nafsu harus dipimpin. Akal berkuasa, hawa nafsu harus dikuasai. Maka kita akan dapat keberuntungan yang banyak. Nah, kebalikannya, wawailun dan celaka, ay halakun syadidun, celaka yang sangat celaka, liman kana hawahu amiron, untuk orang yang hawa nafsunya memimpin, bi an arsalaha ila mustahiyatiha, dengan cara memberikan atau membiarkan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu. Waqluhu, sedangkan akalnya asiron, tertawan, ay mamnuan, maksudnya tercegah, min nahwit tafakkuri fi ni'amillah, dari semacam tafakkur dalam nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa fi azamatihi, dan dalam keagungan Allah Ta'ala. Keagungan Allah Ta'ala. Kebalikannya, kalau tadi saya ulang lagi, orang yang beruntung, orang yang akalnya memimpin, hawa nafsunya dipimpin. Nah, sekarang kebalikannya, celaka orang yang hawa nafsunya memimpin, akalnya dipimpin. Jadi akalnya nganggur, akalnya gak berfungsi. Kalah sama apa? Kalah sama hawa nafsunya, kalah sama kecenderungan nafsu. Kecenderungan nafsu yang tadi kita singgung, diantaranya untuk iri, untuk memaksa orang, ujub, takabur,
tipu daya, pokoknya kecenderungan-kecenderungan nafsu atau kecenderungan yang disebut dengan hawa nafsu. Ini kalau dia memimpin kemudian akalnya kalah, maka ini adalah orang yang celaka, orang yang mengalami halakun syadidun atau kecelakaan yang besar. Disuruh ngaji, berangkat jauh, nggak ada temennya baru meninggal, nggak ada lagi temen buat berangkat ngaji, mana jauh ngajinya, udah di rumah aja, di rumah nggak ngapa-ngapain dia di rumah. Ini nurutin hawanya, padahal akalnya itu kalau mau berpikir, kalau mau tafakur, akalnya pasti bisa memimpin, tapi akalnya nggak dia berdayakan, akalnya nggak dia gunakan, akhirnya nurutin aja keinginan nafsu, malas-malasan. Tuh hawa nafsu juga, malas-malasan. Dia ngerasa bahwa nggak cukup kayaknya nih kalau cuma kerja beginian doang, kudu ada sampingan lain. Apaan sampingan lainnya ya? Sampingan lainnya kata hawa nafsu nih, ya berarti harus dikit-dikit ada proyek yang di-markup, ada proyek-proyek yang digedein, ya asalnya anggaran cuma 10 juta, ya 13 juta dah. Ngerasa punya dugaan, dia punya dugaan bahwa kayaknya nggak cukup nih hidup kalau cuma ngandelin gaji doang. Dia ragu kepada pemberian Allah, itu hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mencurigai pemberian Allah, selalu suuzon. Ini kalau diturutin oleh akal, padahal akal nerima informasi, akal nerima kabar bahwa segala sesuatu itu pasti Allah jamin rizkinya dan pasti cukup. Walaupun nggak berlebih tapi pasti cukup, nggak usah khawatir dengan rezeki. Nah tapi kata hawa nafsu, nggak cukup ini mah. Kalau hawa nafsunya memimpin, akalnya dipimpin atau tertawan, celaka udah, celaka. Nafsu lagi atau hawa nafsu. Hawa nafsu itu senengannya debat. Hawa nafsu senengannya itu bantah. Bilangin sama guru, ngengkel aja dia mah. Guru kan manusia juga katanya. Orang tua udah nggak usah nasihatin gue dah, mikirin aja besok kalau pengen mati pakai nasihatin gue segala. Tuh debat. Akal nggak seperti itu. Akal pasti dari manapun datangnya nasihat, entah itu dari orang tua, entah itu dari anak muda, dari guru atau selainnya, kalau kita bisa ambil nasihat kebaikan, harus tunduk pada nasihat itu. Karena dalam nasihat itu pasti ada cinta. Orang nasihatin itu pasti rasa sayang. Orang nasihatin pasti karena sayang kepada yang dinasihati. Kalau kata nafsu, enggak, nafsu udah nggak usah dengerin dah, pokoknya jalanin, jadilah dirimu sendiri. Katanya begitu, jadilah dirimu sendiri, nggak usah ikut orang lain, harus punya gaya sendiri. Ini hawa nafsu yang seperti ini, kalau memimpin maka akalnya lemah, dipimpin celaka. Orang yang akalnya dipimpin oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu juga nih, hawa nafsu itu cenderungannya untuk hawa nafsu kecenderungannya untuk melawan perintah-perintah Allah. Kalau Allah perintah, kalau Allah suruh sedekah, artinya Allah suruh untuk berbagi yang kamu miliki, itu sebagian ada hak orang lain dan Allah menitipkan untuk kamu supaya kamu berikan itu ke musola, kamu berikan itu ke fakir, ke miskin. Dibilangin begitu hawa nafsu, apaan saya yang kerja, mana saya enak-enakan dia yang terima? Enggak, kata hawa nafsu. Kata akal, ya seperti itu. Akal selalu bilang, apapun yang kamu berikan di sisi Allah, itu sesungguhnya yang diberikan itu yang abadi. Kamu ngasih 20.000, uang dari 100.000 dikasih 20.000. Sebenarnya yang abadi yang 20.000, yang 80.000 mah jadi tai. Jadi paling kalau nggak jadi tai, jadi dagingnya dipakai buat ini aja. Tapi yang 20.000 itu justru yang abadi, ada di sisi Allah dan nanti akan Allah balas. Akal begitu. Kalau akal kalah, menangin hawa nafsu, celaka udah.
Ini maksud dari celakalah orang yang hawa nafsunya memimpin, akalnya dipimpin. Nah, bagaimana akal itu bisa memimpin? Nah, hadirin, Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan akal ini bisa memimpin, bisa aktif, mimpin aktif, kayak PRW, mana-mana dikunjungin itu aktif, benar-benar aktif. Kadang-kadang dipantau, kalau ada program atau acara apa-apa, dipantau terus. Bagaimana supaya akal itu bisa terus aktif? Caranya dengan tafakkur. Syekh Nawawi menyebutkan di sini dengan tafakkur dalam nikmat-nikmat Allah dan dalam keagungan Allah. Kalau kita biasakan akal kita merenung tentang nikmat-nikmat Allah, kita merenungkan alhamdulillah Allah jaga kesehatan saya, anak-anak juga pada sehat, istri juga nggak neko-neko. Alhamdulillah meskipun cuma kontrak doang, tapi masih sehat terus Allah kasih. Alhamdulillah meskipun nggak kaya, nggak bisa ngasih banyak, tapi Allah masih kasih kesempatan saya jadi orang-orang sholat, orang-orang yang ngaji. Terus merenungkan atau tafakkur istilahnya, terus merenungkan, mentafakuri kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, maka akan muncul cinta kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, akal tafakkur atau merenung, kemudian kita makin cinta kepada Allah, maka cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Allah pasti makin mencintai kita. Makin Allah mencintai kita, makin yakin kita kepada Allah. Nah, di situ hawa nafsu pelan-pelan udah mulai kalah, mulai terpimpin dengan akal, karena akal terus tafakkur. Emang harus pakai tafakkur. Kemudian Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan dalam keagungan-keagungan Allah, keagungan azamah atau keagungan Allah, keagungan Allah pada alam semesta yang Allah ciptakan, atau bahkan pada diri kita sendiri. Kita renungkan dalam diri kita, kita renungkan penciptaan malam, penciptaan siang. Kalau udah waktunya malam, ya beda rasanya, emang badan rasanya udah butuh istirahat. Tapi di situ ada juga yang malam baru mulai kerja atau baru mulai aktivitasnya, binatang-binatang tertentu kayak kelawar, kalong, semuanya Allah jamin rizkinya itu. Ya rizkinya kalong malam-malam, ya rizkinya burung siang-siang. Tuh kita tafakurin tentang ayat-ayat Allah atau keagungan-keagungan Allah yang ada pada alam semesta. Dengan cara membiasakan tafakkur atau merenungkan semua nikmat-nikmat Allah, penciptaan-penciptaan Allah, maka kita akan makin dekat kepada Allah. Akal selalu seperti ini. Akal itu selalu punya keinginan atau selalu punya satu tujuan untuk mendekat kepada Allah. Ada 5 macam tafakkur, hadirin. Tafakkur yang disebutkan di sini ada 2. Tafakkur pada keagungan Allah atau ayat-ayat Allah. Kalau kita bertafakkur tentang ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada alam semesta maupun ada dalam diri kita, maka akan muncul rasa haibah atau rasa kagum. Akan muncul rasa kagum kita kepada Allah. Akan makin kita yakin, makin kita menghadap pada Allah. Kita renungkan dari kita kecil, Allah kasih rahmat atau sayangnya Allah melalui ibu kita, diurusin kita sama ibu kita. Atau kalau nggak punya ibu, nggak punya bapak, ada encing kita yang ngurusin. Nanti encing kita meninggal, udah ganti, ada teman-teman kita atau saudara, diurusin kita terus. Kemudian udah hilang semuanya, tapi ada bini yang ngurusin. Semuanya udah nggak ada, anak-anak yang ngurusin kita terus. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Renungkan lagi misalnya makanan yang kita masukin dalam mulut. Kalau kita makan, itu kan usaha kita, upaya kita kan cuma sampai mulut doang. Kita kunyah, habis kita kunyah, lewat tenggorokan mah udah bukan kita yang kerja. Lewat tenggorokan udah Allah yang ngatur melalui malaikat-malaikatnya.
Terus kita pikirkan nih tanda-tanda kekuasaan Allah. Rizki juga begitu. Rizkinya burung asal dia pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang udah kenyang. Bahkan itu udah sempat juga dia ngasih makan anak-anaknya di sarangnya. Kadang dia pulang bawa buat anaknya dulu, kenyang, tawakal, artinya pasrah kepada rezeki Allah, terima pada pemberian Allah. Ini semua sudah Allah atur. Ini renungan atau tafakur dalam ayat-ayat Allah yang ada di depan mata kita atau ada dalam diri kita. Makin kita bertafakur tentang ini, maka kita makin yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita. Kita makin menghadap pada Allah. Kita nggak akan menghadap kepada yang lain. Ngapain menghadap kepada bos? Ngapain menghadap kepada orang yang kita anggap penghidupan kita ada di dia? Padahal dari dulu Allah menghadap kepada kita. Artinya Allah menjamin kebutuhan kita. Dari dulu Allah yang jamin. Kita butuh sayang, kita butuh kebutuhan, Allah yang jamin dari dulu. Kitanya malah ngadep orang lain. Nah, ini yang namanya kurang ajar. Nah, dengan bertafakur, dengan merenungkan ini, maka kita akan makin mantap menghadap hanya kepada Allah saja. Ini tafakur yang pertama, merenungkan ayat-ayat Allah sehingga kita akan makin mantap yakin pada Allah. Tafakur yang kedua disebutkan di sini pada nikmat-nikmat Allah, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita merenungkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang sudah kita terima, keluarga, sanak, teman-teman yang pada perhatian semuanya itu nikmat-nikmat Allah, termasuk juga nikmat bisa taat, termasuk juga nikmat bisa melakukan ibadah-ibadah. Kalau kita merenungkan ini, maka akan muncul mahabbah, muncul cinta. Orang kalau sering dikasih dan dia menghargai pemberian itu, orang kalau sering diberi dan dia menghargai pemberian itu, pasti makin cinta kepada yang memberi. Begitu juga kita makin merenungkan pemberian Allah, maka makin muncul mahabbah atau cinta kita kepada Allah. Dan pasti husnuzon kita sama Allah. Pasti kita yakin pada Allah, dan dugaan kita kepada Allah pasti dugaan baik. Allah pasti akan memberikan kepada saya sebesar apapun masalah, pasti akan Allah kasih solusinya. Karena kita tahu bahwa Allah itu udah banyak banget memberikan nikmat pada kita sebelum-sebelumnya. Pasti yang sekarang ini nggak mungkin Allah cabut nikmat, atau nggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Makin cinta, mahabbah, ini barokah dari tafakur kepada nikmat Allah. Yang ketiga ada tafakur kepada janji-janji Allah. Janji Allah, orang yang duduk satu saat atau sebentar saja dalam majlis ini lebih baik dibanding ibadah, dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk majlis dari maghrib sampai isya ini lebih baik dibanding sholat sunnah 100 rakaat. Dosanya diampuni. Sepanjang jalan dari rumah sampai sini, ini binatang-binatang memohonkan ampunan buat orang yang hadir di majelis ilmu. Ini janji Allah yang menyampaikan Rasulullah. Hadis Rasulullah menyampaikan itu dengan merenungkan janji-janji Allah untuk orang yang ngaji, janji Allah untuk orang yang sholat. Orang yang sholat itu gugur dosa-dosanya. Orang yang sholat itu adalah undangan khusus, VIP. Enggak semuanya dapat undangan sholat, karena banyak juga orang yang belum bisa sholat sampai sekarang, tapi kok saya diundang sama Allah. Kita merenungkan ini janji-janji Allah ini, maka kita akan makin rogbah itu kita akan makin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, semangat untuk mendekat kepada Allah, merenungkan janji-janji Allah seperti janji dalam ibadah, janji dalam taklim, janji dalam sedekah. Orang yang sedekah 1 akan dibalas 700. Kita akan makin semangat untuk ibadah, melakukan kebaikan. Yang keempat, tafakkur atau merenung fi wa'idillah. Merenungkan ancaman-ancaman Allah.
Kalau kita merenungkan ancaman Allah, Allah mengancam celaka untuk orang-orang yang nggak pernah sholat. Fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang yang lalai dari sholatnya, maksudnya sholatnya nggak dilaksanakan, sholatnya cuma setahun sekali doang, sholatnya kalau Jumatan doang. Merenungkan ancaman-ancaman Allah, maka akan muncul rasa takut pada Allah. Yang ngambil barang orang atau mencuri, maka nanti di akhirat itu akan disiksa, itu akan Allah adili dengan seadil-adilnya. Merenungkan ancaman-ancaman seperti ini, maka akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Takut. Ini 4. Yang kelima, ada tafakkur fi qasrin nafsi, atau merenungkan kekurangan diri kita. Merenungkan kekurangan diri, sholat, ingatnya waktu takbiratul ihram doang, sedekah, masih suka pamer, kadang pakai baju, harusnya baju buat nutup aurat, tapi baju masih lihat-lihat. Kalau ada cincadi, kayaknya pantasnya pakai batik nih. Kalau ada Pak RT, kayaknya pantasnya pakai jas nih. Masih banyak cacat atau kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita masih banyak. Belum bersyukur, padahal udah Allah jamin semuanya, tapi masih kurang syukur kita. Ini kita renungin cacat-cacat diri kita. Merenungkan cacat diri kita ini lebih baik dibanding merenungkan cacat orang lain. Ya puguh. Ya jangan orang monten orang mulu. Yang dipikirin cacatnya orang, jangan. Sibukin diri kita sama mikirin cacat diri kita sendiri, kekurangan diri kita. Itu namanya tafakkur fi qasrin nafsi. Tafakkur atau merenung dalam kekurangan diri kita. Masih belum ikhlas kalau ngaji, masih belum qanaah atau menerima pemberian Allah, kadang juga masih suka ragu, kurang yakin kepada rahmat Allah atau jaminan Allah. Ini kekurangan diri kita. Akhirnya kita sering-sering astagfirullahaladzim, sering-sering kita istighfar. Akhirnya dengan renungan kepada kekurangan diri, maka akan muncul al-haya, akan muncul rasa malu kita. Malu rasanya kita nikmat udah segini banyak, tapi kita belum bersyukur juga. Malu rasanya kita umur udah segini banyak, tapi sholat masih belum khusyuk juga. Malu, akan muncul rasa malu itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tafakkur yang 5 ini kunci dari semua ilmu. Kunci dari semua ilmu. Belajar ilmu, hafalan banyak, kitab semuanya hatam, tapi kalau kita bisa tafakkur salah satu dari yang 5 ini, insya Allah kebuka semuanya ilmu. Tafakkur yang pertama, saya ulangi lagi, tafakkur yang pertama, tafakkur pada ayat-ayat atau tanda kekuasaan Allah, baik yang ada dalam diri kita, tubuh, maupun di luar, di alam semesta, sehingga muncul dalam semua itu, muncul dalam semua tafakkur perenungan kita, muncul Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau enggak sia-sia menciptakan ini semua. Engkau enggak sia-sia menciptakan ada penyakit, itu pasti ada hikmahnya. Ya Allah, Engkau enggak sia-sia menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Aku taubat kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Sampai pada puncak renungan, setelah kita merenungkan 5 ini, merenungkan nikmat Allah, merenungkan tanda kekuasaan Allah, merenungkan ancaman-ancaman Allah, merenungkan janji-janji Allah, dan merenungkan kekurangan diri kita, maka kita langsung tunduk pada Allah. Ya Allah, ini semua Engkau ciptakan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar ada hikmahnya. Aku bertaubat kepadamu, aku takut kepadamu. Kalau sudah sampai titik itu, maka kebuka semua ilmu. Ini ngaji yang sebenarnya, saudara. Ngaji yang sebenarnya adalah tafakkur. Kalau begini kan saya cuma sejam doang, paling 40 menit. Nah selebihnya bawa Bapak di rumah sendiri, tafakkur yang 5 itu.
dengan tafakur yang 5 itu akan muncul ilmu-ilmu yang lain. Itu yang namanya mengaji diri itu. Di sebagian makalah Ibnu Athaillah Sakandari, ma nafa'al qalba mithlu uzzatin yadkhulu fi midani fikratin. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat besar untuk hati dan pikiran kita kecuali kita menyendiri uzlah, ya, kita menyendiri diiringi dengan tafakur. Oleh karenanya dalam 24 jam sehari itu harus ada satu waktu di mana kita itu tafakur, hadirin. Mungkin malam-malam, atau mungkin sebelum subuh, atau mungkin yang bisa tafakurnya siang, silakan siang. Tapi siang mah susah kayaknya, ya belum tafakur udah ada yang WA, belum mulai apa-apa udah dipanggil, "Bah, ini angkutin galon nih." Belum. Makanya waktu orang-orang tidur kita bangun tafakur tuh. Kecenderungannya di mana? Silakan bawa apa pilih. Kalau yang paling enak merenungkan nikmat, silakan. Ini saya kayaknya enaknya merenungkan nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terus nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Karena kita merenungkan nikmat-nikmat yang Allah kasih kita. Alhamdulillah, teman-teman saya mau pada sakit-sakit umur segini, alhamdulillah, belum pada mulai ngaji juga, alhamdulillah. Akhirnya muncul cinta kita pada Allah. Ada juga yang passionnya passion. Ada juga yang kecenderungannya enaknya kayaknya memikirkan janji. Silakan merenungkan janji Allah, janji bahwa Allah akan menjamin rizki, janji Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini nanti makin giat ibadah nih, makin giat ibadah, makin rajin sholatnya, makin rajin datang ke ta'limnya, makin rajin ingat Allah. Itu tergantung gaya atau pasnya bapak-bapak itu tafakur di mana. Adapun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sendiri, termasuk Syekh Nawawi Banten juga yang mensyarahkan kitab Nasholibat ini pertama yang beliau pilih nikmat Allah. Makin sering kita memikirkan nikmat Allah, maka kita makin cinta kepada Allah atau mahabbah. Kalau kita mahabbah, cinta kepada Allah, pasti kita yakin, kita cinta kepada kekasih, kita akan yakin kekasih tidak akan mengkhianati kita. Jadi lebih baik kita mikirin nikmat dibanding yang lain-lain. Karena yang paling dekat itu nikmat, Pak. Kalau bapak-bapak mikirin penciptaan langit, ada awan, ada bintang, pergantian malam dan siang, dalam diri kita ada organ-organ tertentu, mungkin butuh pengetahuan tambahan lain. Maka kalau mikir nikmat, tidak. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadaku, kepada kita. Ini membuat kita makin sayang, makin cinta pada Allah, dan kita makin bersyukur. Nah, syukur inilah yang nanti akan membawa kita kepada akhlak-akhlak yang lain. Kita makin husnuzon, makin yakin, dan makin bahagia. Orang kalau banyak syukur pasti bahagia. Dari mana datangnya syukur tadi? Dari merenungkan nikmat, tafakur tadi. Dengan merenungkan nikmat, maka kita akan makin banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur, kita akan makin banyak merasakan kebahagiaan. Itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian Syekh Nawawi Banten di sini juga mendahulukan nikmat-nikmat Allah dibanding yang lain. Nikmat, memang antara nikmat orang yang bersyukur, bagusan mana orang yang dosa kemudian dia bagusan mana orang yang miskin sabar dibanding orang kaya syukur? Bagus mana, Pak? Yang dua-duanya bagus mah ya pada tahu semua, tapi kudu pilih bagusan miskin sabar apa kaya syukur? Miskin. Itu mah pilihan Pak Ali, pengennya begitu ya.
Daripada miskin sabar. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kebanyakan ulama pahalanya atau lebih bagusnya derajatnya itu adalah derajat miskin miskin sabar. Lebih bagus miskin sabar. Kalau kaya kan itu lebih banyak. Tanggung jawabannya. Iya, tanggung jawabannya lebih banyak. Miskin sabar, karena nanti orang miskin sabar hisabnya gampang di sana. Derajatnya lebih, ini ulama. Tapi walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan lebih bagus kaya syukur dibanding miskin sabar. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, orang miskin yang sabar ini kan berat. Pasti nggak ada yang memilih yang ini nih. Nggak ada yang memilih sabar, walaupun derajatnya tinggi. Al ajru bi qadril masyaqqah. Ganjaran atau pahala itu sesuai kesulitannya. Makin sulit berarti makin besar ganjaran atau pahalanya, makin tinggi derajatnya. Tapi jangan juga kita terus lupa bahwa syukur, orang yang kaya syukur itu punya derajat yang tinggi juga. Artinya dengan merenungkan nikmat-nikmat Allah atau tafakkur tadi terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita akan jadi orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur meskipun dia miskin tetap dia syukur. Artinya dia syukur, dia akan kaya tetap karena hatinya yang kaya. Walaupun kelihatan zahirnya atau lahirnya miskin, hatinya dia sudah kaya dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.